Ketemu lagi kita pada mata kuliah gambar teknik dengan menggunakan software AutoCAD. Dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua di sini. Nanti di sini kita akan belajar dalam membuat suatu objek kotak dan objek lingkaran dengan menggunakan metode Cartesius dan juga menggunakan metode absolut dalam pembuatan sebuah objek. Ketika kita membuat suatu objek yang berbentuk kotak dan lingkaran, nanti di sini kita bisa menggunakan perintah rectangle dan circle dalam membuat objeknya. Mari kita simak bersama-sama. Kita lihat di sini ada suatu grafik yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dengan ukuran panjang pada sumbu X dimulai dari angka 0 sampai dengan 80. Begitu juga pada garis sumbu Y. Dimulai dengan angka 0 sampai dengan angka 80. Mari kita lanjut. Dalam membuat suatu objek kotak, kita gunakan perintah rectangle. Bisa cukup kita menuliskan dengan fungsi rect di sini. Kemudian jangan lupa tentukan titik koordinat awal kita memulai dalam suatu permulaan dalam menentukan titik koordinatnya. Nah, di sini nanti kita akan membuat titik koordinat awalnya adalah pada titik koordinat 10,10. 10 yang pertama di sini menandakan nilai pada garis sumbu X, dan 10 yang kedua di sini adalah menandakan nilai dari sumbu Y. Jadi memulai objeknya nanti kita adalah kira-kira di sini pada sumbu X 10 dan sumbu Y 10. Kemudian di sini ada angka 60. Angka 60 di sini adalah angka nilai dari sumbu X, dan 60 yang kedua di sini adalah angka dari sumbu Y. Kita lihat objek yang akan terbentuk. Nah, kita lihat sekarang di sini. Objek akan terbentuk pada titik koordinat awal adalah pada titik koordinat 10,10. Kemudian dia akan membentuk suatu objek kotak dengan nilai koordinat 60,60. 60 pertama adalah nilai dari sumbu X, dan 60 yang kedua adalah nilai pada sumbu Y. Jika kita lihat di sini, pada objek kotak di sini, dia memiliki panjang adalah 50 unit. Setiap sisinya dia memiliki panjang 50 unit. Kita lihat contoh selanjutnya. Ada perintah rect. Kemudian dilanjutkan dengan kita menentukan titik koordinat 20,20. Bahwa nilai 20,20 di sini adalah nilai pada garis sumbu X dan Y. X-nya 20 di sini, kita lihat, kemudian sumbu Y-nya ada di sini. Kalau kita tarik garis, adalah kira-kira ada di sini. Kemudian kita menentukan panjang dari objeknya, bahwa objeknya di sini akan berhenti pada titik koordinat 50,20
50 pertama adalah di sini nilai dari sumbu X, dan 50 yang kedua di sini adalah nilai pada sumbu Y. Kita lihat objek yang akan terbentuk. Nah, kita lihat di sini objek yang akan terbentuk nanti di sini titik koordinat awalnya adalah pada 20,20 di sini. Kemudian panjangnya di sini dia akan berhenti pada garis sumbu X-nya adalah 50 dan Y-nya adalah nilainya 50. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Sekarang kita coba untuk membuat suatu objek berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita menggunakan perintah circle di sini. Kita ketikkan perintah di sini, kita ketikkan circle, kemudian kita tentukan titik koordinat awal. Nilai titik koordinat awalnya adalah 35,35. Berbeda dengan objek kotak, bahwa objek kotak dia memiliki yang namanya sudut. Ada 4 titik sudut di sini. Tapi kalau lingkaran dia tidak memiliki sudut, tapi memilikinya adalah garis sumbu atau garis tengah. Ya. Kita lihat di sini, kita ingin membuat lingkaran, di mana lingkarannya di situ dia berada di tengah-tengah objek kotak yang ada di sini. Yang pertama adalah dia berada di antara kotak marun di sini. Maka kita cari titik tengahnya di sini. Ya. Titik tengahnya adalah pada titik koordinat 35,35. 35 pertama adalah nilai dari sumbu X. Kalau kita tarik garisnya ada di sini. Dan titik yang kedua adalah titik koordinat pada sumbunya juga nilainya 35. Jadi nanti titik tengahnya adalah di sini untuk garis sumbunya. Kemudian langkah selanjutnya dalam membuat lingkaran, kita bisa menggunakan yang namanya diameter atau kita bisa menggunakan radius atau jari-jari. Nilai diameter adalah nilai dari 2 kali nilai radius, atau nilai radius adalah setengahnya dari nilai diameter. Nah, kalau kita lihat di sini kotak tadi, setelah kita membuat kotak di sini, dia memiliki panjang setiap sisinya adalah 50. Maka kalau kita ingin membuat lingkaran yang presisi pada kotak tersebut, maka diameternya nilainya adalah 50 atau jari-jarinya adalah 25. Nah, dalam membuat lingkaran di sini kita bisa berpatokan. Kalau kita ingin menggunakan ukuran diameter, maka ketikkan huruf D perintahnya. Kalau ingin menggunakan radius atau jari-jari, ketikkan huruf R. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai diameter atau kita menentukan nilai dari radiusnya jari-jari. Kalau kita menggunakan ukuran diameter, maka ketikkan perintah 50 untuk nilainya, atau jari-jarinya adalah 25. Nah, di sini lingkaran yang berwarna orange di sini dia memiliki diameternya adalah 50 dan jari-jarinya adalah 25. Kita coba sekali lagi, yaitu kita ingin membuat lingkaran di mana lingkarannya adalah terletak di tengah-tengah objek kotak yang berwarna hijau di sini. Nah, kita tentukan koordinat untuk titik tengahnya, yaitu
kita taruh di 35,35. 35 pertama adalah nilai dari sumbu X, dan 35 yang kedua nilai sumbu Y. Ya. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai huruf D-nya, yaitu diameter, dan nilai R, radius atau jari-jarinya. Kotak di sini ukurannya adalah dalam sisinya nilainya adalah 30 panjangnya, ya. Semuanya sama sisi, nilainya 30. Maka kalau kita ingin menggunakan ukuran diameter, nilai yang kita berikan adalah 30, dan jika kita menggunakan radius atau jari-jari, nilai yang kita berikan adalah 15. Sampai di sini bisa dipahami? Jika belum, kita bisa melihat contoh berikutnya. Nah, di sini kita ketikkan perintah rect, kemudian kita tentukan nilai koordinat awalnya. Nilainya adalah 10,30. Nah, 10 adalah letaknya di sini. Kemudian nilai sumbu Y-nya adalah 30. Kalau kita tarik garis, maka letaknya adalah di sini. Ya. Di sekitar sini nanti objek itu akan kita mulai dibuat. Selanjutnya kita tentukan panjang dan tinggi dari objek kotaknya di sini. Kita berikan nilai 40,60. 40 adalah nilai dari sumbu X, dan 60 adalah nilai dari sumbu Y. Maka objeknya di sini dia akan berhenti di titik koordinat 40, ya. Titik koordinat 40. Kemudian sumbu Y-nya akan berhenti di titik koordinat 60 di sini. 40,60. Kita lihat hasil yang terbentuk adalah nanti seperti ini. Dari titik koordinat sini 10,30, kemudian nilainya selanjutnya adalah 40. Dia akan berhenti di sini, dan 60 pada sumbu Y-nya. Objeknya di sini berarti memiliki panjang yaitu simetris ukurannya, yaitu 30. Setiap sisinya sama di sini. Lanjut perintah selanjutnya. Nah, di sini kita ketikkan perintah rect. Kemudian titik koordinat awalnya 20,20. 20,20, nilai X-nya 20, nilai Y-nya 20. Kemudian kita berikan nilai 50,50. Berarti dia akan berhenti kotak di sini pada titik koordinat X-nya adalah 50 dan titik koordinat Y-nya adalah 50. Maka akan terbentuk objek seperti ini. Dengan panjang simetris, ya, ukurannya objeknya simetris, yaitu sama sisi, dengan panjang 30 unit. 30 unit dari mana? Ya, dimulai titik koordinat di sini 20, dia berhenti di 50. Maka hasilnya adalah 50 kurangi 20, hasilnya 30. Jadi panjang objek yang ada di sini adalah 30. Langkah selanjutnya di sini kita ketikkan perintah circle di sini, yaitu perintah untuk membuat objek lingkaran. Tentukan titik koordinat awal. Titik koordinat awal adalah di sini 35,35. Maka yang terjadi adalah 35 nilai dari sumbu X dan 35 yang kedua nilai dari sumbu Y. Kira-kira nanti di sini nih, ya. Nah, selanjutnya tentukan untuk membuat lingkaran di sini menggunakan ukuran diameter, atau kita ingin menggunakan ukuran jari-jari atau radius. Jika ingin menggunakan diameter, maka nilainya adalah 30. Kalau kita ingin menggunakan jari-jari, nilainya adalah 15.
Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, bagus. Selanjutnya, kita ingin membuat lingkaran yang kedua. Ketikkan perintah circle di sini, kemudian kita tentukan titik koordinatnya. Ya, titik koordinatnya bahwa lingkaran tidak memiliki sudut, tetapi memiliki garis sumbu atau titik tengah. 25 posisi di sini. Kemudian, 45. Kita tarik, berarti 45 kira-kira di sini. Maka titik tengahnya nanti di sini. Ya, kita ingin membuat suatu objek lingkaran yang posisinya berada di dalam objek kotak yang berwarna coklat. Kemudian tentukan untuk diameternya berapa atau jari-jarinya berapa. Untuk diameternya tadi 30 dan jari-jarinya adalah kita bisa gunakan nilainya 15. Nah, seperti ini. Metode Cartesius dalam perintah rectangle dan circle. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau begitu, kita lanjut menggunakan metode absolut dalam menggunakan perintah rectangle. Nah, perintah menggunakan metode absolut. Ya, perintah menggunakan metode absolut. Objeknya yang akan kita buat adalah objek kotak. Kita ketikkan perintah rect. Kemudian tentukan titik koordinat awal. Nah, titik koordinat awalnya di sini adalah kita 10,10. Berarti posisi kita di sini untuk membuat titik koordinat 10,10. Kemudian ingat, kalau absolut kita menggunakan tambahan nilai add di depan angka yang akan kita buat. Add 50 berarti di sini menandakan bahwa objek yang akan kita buat memiliki nilai yaitu panjangnya 50 unit untuk sumbu X, 50 di sini adalah nilai pada sumbu Y. Berarti panjang objeknya di sini nanti dia akan memanjang sepanjang 50 unit. Jika titik koordinatnya awal kita adalah di titik koordinat X-nya adalah 10, maka kalau nilai X-nya adalah 50, maka dia akan berhenti di koordinat 60 untuk sumbu X-nya. Dan sumbu Y-nya berarti juga sama nanti. Dia akan berhenti pada koordinat nilai 60 pada sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Jadi panjangnya di sini adalah dalam setiap sisinya 50. Berbeda dengan Cartesius. Jadi kalau Cartesius itu patokannya adalah pada garis bujur sumbu X dan sumbu Y-nya. Dia berhenti di mana, maka panjang dari suatu objek tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y-nya. Berbeda kalau absolut di sini kita langsung menyebutkan panjang objeknya berapa, maka dia akan berhenti di mana tergantung dari titik koordinat awal dan nilai yang diberikan pada sumbu X dan Y-nya. Lanjut di sini kita membuat kotak lagi dengan perintah rect 20,20, berarti nanti di sini titik koordinatnya adalah di sini. Ya, 20,20. Kemudian add 30,30, berarti dia akan membuat suatu objek kotak dengan panjang setiap sisinya nilainya 30 pada sumbu X dan 30 pada sumbu Y. Lanjut. Contoh berikutnya masih menggunakan metode absolut dalam perintah rectangle.
Kita ketikkan perintah rect 10,30, yaitu merupakan titik koordinat awalnya. 10 ada di sini, kemudian 30 ada di sini. Berarti nanti kira-kira titik koordinat awalnya adalah letaknya di sini. Kemudian akan terbentuk objek dengan nilai at 30,30. Berarti nilai sumbu x-nya 30, sumbu y-nya 30. Dari sini titik koordinat x-nya 10 sampai ke 30, berarti nanti dia akan berhenti di garis sumbu, yaitu x-nya 40. Kemudian pada sumbu y-nya dia akan berhenti di titik koordinat yaitu 30, berarti 60. Kemudian satu lagi kita ketikkan perintah rect 20,20, berarti titik koordinat awalnya adalah di sini. Kemudian at 30,30. Nah, maka yang terjadi di sini dia akan terbentuk suatu objek kotak dengan panjang 30 unit. Kita coba untuk latihan ya. Saya memiliki 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Yang pertama dia berada di antara titik koordinat 10 sampai 20 pada sumbu x-nya. Ya, 4 kotak di sini. Kemudian ada juga nilainya dari 60 sampai 70. Kemudian di setiap kotak nanti akan terdapat lingkaran. Ya, terdapat lingkaran. Yang terdapat lingkaran, ada 4 lingkarannya ada di sini. Kemudian ada objek kotak yang berwarna hijau sama warna orange. Ya, ini objek kotaknya di sini. Titik koordinatnya bisa dari mana saja. Boleh kita menggunakan dari titik koordinat 10,30 dan juga kita bisa menggunakan titik koordinat dari sini, misalkan 70,50. Untuk latihannya nanti di sini silakan Anda membuat objek seperti ini dengan menggunakan perintah absolute dan Cartesius dalam membuat objek rectangle sama circle di sini. Ada pertanyaan untuk latihan tugasnya? Baik, jika tidak ada, silakan dicoba dan selamat mengerjakan.